Timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi magnet tersendiri bagi pecinta sepak bola global. Bukan hanya karena materi pemain naturalisasi yang kian kompetitif, tetapi karena sebuah fenomena unik yang berasal dari tribun. Dukungan fanatik supporter yang mampu membuat warga dunia terdiam, terharu, bahkan sampai merinding. Di mana momen-momen krusial kini semakin mendekat, dengan laga-laga penentu yang akan menguji mental skuad Garuda melawan Arab Saudi pada 9 Oktober diprediksi berlangsung penuh tensi tinggi. Hanya berselang 3 hari, tantangan berat lainnya kembali datang ketika Garuda harus menghadapi Irak pada tanggal 12 Oktober, tim tangguh yang dikenal dengan permainan keras dan daya juang tanpa henti. Dua pertandingan ini bagaikan gerbang penentuan. Sebelum laga besar yang penuh gengsi ini digelar, sorotan publik justru tidak hanya tertuju pada strategi maupun kualitas permainan timnas di lapangan. Pandangan dunia kembali diarahkan kepada para supporter Indonesia yang selalu dikenal penuh semangat dan totalitas tanpa batas. Video tersebut menjadi bahan perbincangan di benua Amerika dan Eropa. Di sana, banyak media internasional dan pecinta sepak bola dibuat kagum oleh fanatisme positif supporter timnas. Atmosfer Garuda disebut-sebut sebagai salah satu yang paling hidup dan menggetarkan di dunia. Salah satu video reaksi yang ditonton ulang oleh sejumlah warga negara asing, bule, mereka menyaksikan momen ketika supporter timnas Indonesia mengaransemen ulang lagu kebangsaan Indonesia Pusaka. Menjadi paduan suara masif dan emosional di stadion. Bukan sekadar sorakan, tetapi harmonisasi yang menunjukkan kecintaan mendalam pada bangsa dan tim nasional. Respons para penonton asing tersebut sungguh luar biasa. Mereka yang semula hanya ingin menyaksikan keseruan supporter Indonesia justru dibuat merinding. Bahkan, beberapa dari mereka dikabarkan meneteskan air mata karena terharu menyaksikan pemandangan tersebut. Sebuah detail menarik yang sering luput dari rekaman reaksian di YouTube adalah pengakuan dari salah satu analis musik asal Eropa yang sempat membahas fenomena ini. Ia menyebut bahwa pemilihan lagu Indonesia Pusaka yang liriknya penuh makna sejarah dan harapan oleh supporter dengan aransemen yang bergetar dan sedikit melankolis menciptakan resonansi emosional yang jauh lebih dalam ketimbang yel-yel agresif pada umumnya. Ini dianggap sebagai bentuk dukungan sepak bola yang puitis dan filosofis, mengaitkan perjuangan di lapangan dengan semangat kebangsaan. Ini memberikan gambaran betapa kekuatan supporter Garuda bukan hanya pada kuantitas suara, tetapi pada kualitas jiwa yang dibawanya. Setelah menyimak tayangan ulang tersebut, harapan pun membuncah di hati para pendukung dan juga para bule yang terkesima ini, agar timnas Indonesia dapat meraih hasil maksimal saat menghadapi Arab Saudi dan Irak, tim yang secara peringkat dan tradisi di atas kertas lebih diunggulkan. Yeah, no, you never seen anything like this. This is fucking insane. And I don't think it's unbelievable that I don't think anyone on the whole of YouTube speaks about this. What? It's criminal! It's criminal! I would see so many musicians go nuts with this. We're probably going to go to a match just for the sake of me admiring the music. Like an international match at some point, I want to go. Do I know anything about football? No. Will I go to a match? Yeah, Yes. because musically it's so interesting, and I also it'd be so interesting to. I think a lot of people have gone to the matches to experience this because Indonesian fans worldwide are known as to be very, very dedicated. But there's such a musical angle to this that really, really has blown me fucking away, man. You know what's crazy about this, Efra? That I'm seeing these videos and I'm genuinely feeling the vibe. Nama Marcelino Ferdinand sang pahlawan yang pernah mencetak 2 gol krusial yang memastikan kemenangan timnas Indonesia dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia melawan Arab Saudi di pertemuan sebelumnya. Justru tidak ada dalam daftar 28 pemain untuk putaran keempat ini. Keputusan ini tentu memicu perdebatan luas, mengingat rekam jejak Marcelino sebagai wonderkid yang kerap menjadi pembeda di lini tengah dan depan.
Kedua golnya ke gawang Arab Saudi pada November lalu adalah bukti nyata betapa berbahayanya pemain yang kini merumput di Eropa tersebut. Menanggapi absennya Marcelino, media-media sibuk mencari reaksi pelatih Arab Saudi dan juga para pemainnya. Alih-alih melontarkan pernyataan bernada puas atau meremehkan, beredar kabar yang lebih bernuansa strategis dari lingkungan internal Federasi Sepak Bola Arab Saudi, SAF. Sumber terdekat tim kepelatihan Saudi mengungkapkan bahwa Hervé Renard, meskipun mencatat Marcelino sebagai ancaman utama dari pertandingan sebelumnya, justru menyikapi ketiadaannya dengan rasa kehati-hatian ganda. Mengapa demikian? Mereka berpendapat bahwa absennya seorang pahlawan yang begitu diwaspadai justru menghilangkan satu titik fokus pengawasan. Mereka khawatir pelatih Kluivert telah menyiapkan skema permainan yang sama sekali berbeda dengan pemain yang memiliki profil yang tidak terduga, sehingga menghilangkan keuntungan data yang mereka miliki tentang Marcelino. Secara spesifik, mereka menduga timnas Indonesia akan bermain lebih kolektif dan mengandalkan sistem, bukan lagi mengandalkan kejeniusan individu. Intinya, reaksi mereka bukan rasa lega, melainkan kekhawatiran akan misteri di lini tengah Indonesia. Kualifikasi Piala Dunia bukan sekadar laga biasa, melainkan pertarungan yang membawa nama bangsa di panggung dunia. Arab Saudi akan menjadi tuan rumah babak keempat ini. Formatnya sederhana namun menegangkan. Hanya ada 2 grup, masing-masing berisi 3 tim. Grup A mempertemukan Qatar selaku tuan rumah bersama Uni Emirat Arab dan Oman. Sementara itu, Indonesia tergabung di Grup B bersama tuan rumah Arab Saudi serta Irak. Pertandingan akan berlangsung pada 8 hingga 14 Oktober mendatang, sebuah pekan yang akan menentukan arah sejarah sepak bola Asia. Namun, inilah yang membuat momen ini terasa begitu istimewa. Pertandingan ini bukan semata soal taktik, fisik, atau sekadar angka di papan skor. Lebih dari itu, Garuda akan turun bertarung dengan membawa semangat jutaan rakyat Indonesia yang menitipkan doa dan harapan. Dari Sabang sampai Merauke, dari desa terpencil hingga kota besar, bahkan dari tanah air hingga mancanegara, bergema satu suara yang sama. Kita ingin melihat merah putih berkibar semakin tinggi. Di kubu Arab Saudi, datang dengan pelatih kaliber dunia, Hervé Renard. Pelatih berkebangsaan Prancis ini dikenal sebagai ahli taktik, yang berhasil membawa Arab Saudi mengalahkan tim raksasa Argentina di Piala Dunia 2022. Renard, yang sering disorot media karena ketenangan dan ketajaman analisisnya, tentu menaruh perhatian besar pada timnas Indonesia. Kita tahu, lawan yang dihadapi bukanlah tim sembarangan. Arab Saudi adalah raksasa Asia dengan segudang pengalaman di Piala Dunia. Irak pun bukan lawan enteng, dengan sejarah panjang dan militansi luar biasa di lapangan hijau. Tetapi, bukankah sejarah seringkali lahir dari keberanian melawan segala keterbatasan? Inilah waktunya Garuda menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar penggembira, bahwa Indonesia mampu menatap mata lawan tanpa gentar. Dengan persiapan matang, dukungan penuh, dan keyakinan bulat, skuad Merah Putih bisa menjadikan Oktober ini sebagai babak baru yang tak terlupakan.